Itu HP kamu dari tadi getar terus tuh sampai mau jatuh dari meja. Layarnya juga nyala terus tuh. Kayaknya Bu Wati tuh. Coba dicek dulu, jangan yang penting. Alah, paling cuma nanya Aldi makannya apa atau nanya bumbu pasar. Kamu bilang cuma. Wah, -5 nih otaknya. Biarin aja ah. Kalau diangkat, saya masih mau dengerin ceritanya Bu Fitri tuh soal anaknya PRT tadi. Bukan gitu sih. Ini panggilan masuknya udah yang ke-30 kali. Coba lihat deh, perasaan saya nggak enak. Kenapa bisa nggak enak gitu? Jangan-jangan. Aduh, Bu Hati, kebetulan banget lagi ada di teras. Duh, cantik banget nih hari ini. Itu kalungnya bro lagi ya, Bu. Silau banget sampai ke jalan. Bu Usi, bisa aja deh kamu ini. Wah, itu kalungnya bagus banget, Bu. Pasti emas baru ya? Ini sih koleksi lama, cuman baru sempat saya cuci di toko emas kemarin. Biasa loh, biar investasi tetap kinclong. Ada apa nih tumben mampir? Ini Bu, saya ada urusan darurat di pasar. Bahan masakan di rumah habis total, Bu. Suami saya bisa ngamuk kalau pulang kerja nggak ada makanan. Wah, kayaknya lagi repot banget ya Bu. Iya Bu, boleh ya saya titip Aldi sebentar aja, cuma setengah jam. Sumpah deh Bu. Oh, aduh, tapi Bu, saya udah rapi mau pergi arisan berlian sama teman-teman sosialitas saya. Mana rumah lagi habis DP lagi, takutnya si Aldi lari-larian. Yah Bu Hati, tolonglah Bu. Cuma Bu Hati yang paling baik di gang ini. Lagian Aldi anteng kok kalau dikasih nonton TV. Oh, aduh, gimana ya? Bentar banget Bu, beneran deh ini mah gak bakal lari dia mah. Daripada saya bawa dia ke pasar, nanti dia rewel minta mainan malah makin lama. Oh, ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Kalau saya sampai telat arisan, bisa kena denda saya. Mana tagihan? Maksud saya, tabungan saya lagi mepet. Siap Bu Hati, yang paling kaya, makasih ya. Aldi, kamu jangan nakal ya. Jangan bikin Bu Hati kerepotan. Iya Bu. Kamu jangan nakal ya. Kalau kamu nakal, ibu akan anterin kamu ke rumah kamu. Paham? Paham Bu Ati, tapi Aldi lapar, Aldi belum makan. Kamu belum makan, tapi kamu udah makan es krim loh. Tapi itu bukan nasi. Bisa-bisanya ya ibu kamu ngasih makan es krim, tapi kamu belum makan. Bisa sakit ini anak nih kalau begini caranya. Lah, Usi, tadi saya lihat dari jauh kamu lari-lari kayak dikejar penagih utang. Katanya kamu mau ke pasar beli bumbu. Kok malah nyangkut di sini? Aduh, Bu Fitri, narik napas dulu bentar. Capek saya acting di depan Bu Hati tadi. Kalau nggak bilang darurat, nggak bakal mau dia dititipin si Aldi. Halah, dasar kamu itu tukang kibul. Kasihan itu si Bu Hati, sudah tua. Mana rambutnya kribo begitu, disuruh jagain Aldi yang tenaganya kayak banteng. Iya kamu nggak ada kasihan-kasihannya tuh sama tetangga. Aman Bu Ahmad, Bu Fitri, Bu Hati mah seneng-seneng aja. Tadi aja dia pamer emasnya tuh yang sekeranjang itu ke saya. Orang kaya mah bebas, hitung-hitung dia beramal jagain anak saya. Astagfirullah Usi, beramal itu kalau orangnya ikhlas. Kalau dipaksa begitu namanya jolim. Tapi Bu Hati santai aja tuh. Usi, saya ini ya biar sudah haji berkali-kali nggak pernah saya ninggalin cucu ke orang lain demi buat duduk ngeteh begini. Malu sama gelar. Iya sih, mending kamu cepetan deh. Tadi saya lihat Bu Hati mukanya udah ditekuk. Pas si Aldi tuh mulai narik-narik gordennya yang katanya impor itu. Alah Bu Fitri, jangan ikut-ikutan deh. Sini, mending kita bahas itu loh, siapa tuh mantunya Pak RT yang katanya baru pulang dari luar negeri. Beneran gak sih? Tuh kan, mulai deh pengalihan isu. Dasar ibu-ibu kurang tanggung jawab. Saya bukannya gak bertanggung jawab Bu Ahmad. Saya cuma lagi istirahat dari kegiatan ngurus anak. Cuma sesekali aja kok. Tapi saya dengar dari tetangga kamu, ini yang kesekian kali kamu nitip anak ke tetangga. Jangan suka nitipin anak kalau kamu nggak sibuk-sibuk banget. Saya yakin Aldi juga pengen menghabiskan waktu bersama ibunya. Tuh dengerin, kasihan Bu Hati jagain anak kamu, sedangkan kamu malah santai-santai di sini sampai lupa waktu.
Aduh, Aldi sayang, jangan di situ dong lompatnya, itu kursi harganya mahal. Belinya harus pakai inden 3 bulan, mana bunganya gede banget. Aduh, gordennya jangan ditarik-tarik, nak. Mau main pesawat, Nek? Wush. Jangan panggil nenek, panggil tante atau ibu aja. Aduh, ini mas saya jangan ditarik-tarik juga dong. Ini kalau putus, pusing saya nyari pinjaman lagi buat benerinnya. Duh, ini Susi mana sih? Katanya coba sebentar. Mama lagi warung. Tadi Aldi lihat. Mama jangan ke sana. Hah? Di warung? Katanya ke pasar beli bumbu dapur. Beneran itu mama kamu ke arah warungnya Bu Fitri? Iya, Mama suka minum kopi di sana. Katanya lagi dengerin gosip. Wah, nggak benar ini. Saya sudah bela-belain batal janji sama tukang tagih. Maksud saya sama teman-teman arisan. Dia malah asik nongkrong. Yah, tumpah. Aduh ya Tuhan, itu ranginang buat tamu nanti malam. Aldi, kamu ini benda titisan mamamu ya, bikin pusing 7 keliling. Maaf, Nenek. Jangan panggil nenek. Ini gorengannya udah piring kedua loh. Kamu nggak takut itu Bu Wati nyariin ke sini? Itu orangnya kalau udah ngamuk, masnya bisa copot semua loh. Tenang aja Bu Fitri. Bu Wati itu hatinya seluas samudra. Apalagi kalau dipuji sedikit soal perhiasannya, ya dia langsung luluh. Paling sekarang dia lagi asik main petak umpet tuh sama si Aldi. Main petak umpet apa main hakim sendiri? Main petak umpet apa main hakim sendiri, ha? Tadi saya lewat depan rumahnya kedengaran suara barang jatuh loh. Ya paling lagi main Bu, santai-santai aja mereka. Kamu itu ya, jadi ibu kok santai banget. Heran saya, apa nggak ada rasa bersalah sedikit pun di hati kamu? Aduh Bu Ahmad, jangan pedes-pedes dong itu bicaranya. Ini sambal bakwan aja, kalah pedes kayaknya. Kalau nggak pedas kamu nggak akan sadar. Namanya juga hidup bertetangga, ya harus saling bantu lah. Nanti kalau Bu Ahmad punya cucu atau punya anak lagi, juga nanti saya bantu doa maksudnya. Nah Usi, dengerin ya, dalam agama itu kita nggak boleh menyusahkan orang lain. Saya ini waktu di tanah suci aja, setiap langkah saya pikirkan jangan sampai nyusahin jamaah lain. Lah kamu ini sudah mau maghrib, bukannya pulang mandiin anak malah nambah kopi. Bentar lagi Bu Haji, ini es kopi sama es tehnya belum habis. Tanggung kalau ditinggal, mubazir kan? Lagian di rumah juga sepi, enakan di sini rame. Banyak info menarik. Info menarik? Apa info buat bahan omongan orang? Awas lo sih, senjata makan tuan. Kamu ngerjain Bu Wati terus, nanti ada masanya kamu yang dikerjain satu kampung. Alah, jangan nakut-nakutin gitu Udah, lanjutin aja ceritanya. Tadi gimana soal menantunya Pak RT? Lihat tuh Bu Haji, jam segini ibunya belum kelihatan batang hidungnya. Memang gak tahu diri itu si Usi ya. Tadi saya lewat depan rumahnya Bu Wati. Ya ampun, itu gordengnya udah melambai-lambai keluar jendela gara-gara ditarik si Aldi. Astagfirullah, sabar Bu Ahmad. Tapi ini sudah keterlaluan tau Bu. Ya emang keterlaluan sih. Kalau saya jadi Bu Wati, saya sudah anterin itu si Aldi ke kantor polisi sekalian biar mamanya kapok. Anak kok kayak barang gadaian dititip sana sini. Mana si Wati itu sok kuat lagi. Palingan sekarang dia lagi nangis di pojokan sambil ngitung berapa butir emasnya yang lecet gara-gara digigit si Aldi. Kasian juga ya Bu Wati. Ya makanya saya kesel. Saya sih nggak habis pikir ya. Kok ada sih ibu yang lebih sayang kursi warung kopi daripada anaknya sendiri? Itulah tanda-tanda akhir zaman Bu Ahmad. Kewajiban ditinggalin, hobi malah dipupuk. Ngapain punya anak kalau belum siap ngurusnya ya? Nah bener, saya yang udah haji 3 kali aja rasanya nggak tenang kalau belum lihat anak cucu makan di rumah. Lah ini Usi malah asik ketawa ketiwi di ujung sana. Bau dosa itu tercium sampai sini Bu Ahmad. Bener banget, mending kita samperin si Bu Wati yuk. Saya mau lihat seberapa hancurnya itu rumahnya. Sekalian mau kasih saran biar dia lapor aja ke Pak RT. Iya Bu Ahmad, boleh.
Terus ya Bu Fitri, si penjual baksonya itu mukanya langsung merah pas saya tawar setengah harga. Lucu banget. Lucu banget kalau diingat. Aduh, Usi, kamu ketawa keras banget sampai suara azan di masjid di sebelah aja tuh hampir gak kedengeran. Ini udah malam loh. Kamu gak dicariin sama suami atau anak apa? Suami saya kan lagi dinas di luar Bu Fitri, makanya saya santai di sini. Kalau Aldi mah aman. Bu Hati kan suster paling setia di gang ini. Paling sekarang mereka lagi nonton sinetron bareng. Itu HP kamu dari tadi getar terus tuh sampai mau jatuh dari meja. Layarnya juga nyala terus tuh. Kayaknya Bu Hati tuh. Coba dicek dulu, jangan yang penting. Alah, paling cuma nanya Aldi makannya apa atau nanya Bu pasar. Kamu bilang cuma. Wah, -5 nih otaknya. Biarin aja ah. Kalau diangkat, saya masih mau dengerin ceritanya Bu Fitri tuh soal anaknya PRT tadi. Bukan gitu sih, ini panggilan masuknya udah yang ke-30 kali. Coba lihat deh, perasaan saya nggak enak. Kenapa bisa nggak enak gitu? Jangan-jangan si Aldi jatuh atau gimana? Kamu ini jadi orang tua kok santai banget, kayak nggak punya beban hidup aja. Hah? 30 panggilan? Waduh, ada pesan suara dari Bu Hati. Mampus. Aduh, katanya si Aldi lagi bongkar lemari perhiasannya. Nah kan, apa saya bilang? Makanya jangan hobi nitipin anak kalau nggak mau kena batunya. Bu Fitri, saya duluan ya. Titip gelasnya dulu, Bu. Aduh, capek banget. Tapi tunggu, ini kenapa gerbang rumah saya kebuka lebar gini ya? Dan ya Tuhan, ini sendal siapa semua? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lah, ini mah sendal 1 TK dibawa ke sini semua. Apa gimana? Ada sendal jepit kecil, sendal karakter superhero. Aduh, sampai sepatu roda juga ada. Waduh, perasaan saya nggak lagi buka pendaftaran baru tuh. Hah? Suara apa itu? Kok kayak ada suara barang pecah? Dan itu suara tangisan siapa? Aduh, jangan-jangan rumah saya kerampokan rombongan sirkus ini. Aduh. Aldi, kamu di mana, Nak? Ini mama pulang. Lampunya nyala semua tapi suaranya kayak pasar malam begini. Astagfirullah, apa-apaan ini? Kalian ngapain? Hah, kalian siapa? Anaknya siapa kalian? Kenapa main bola di dalam rumah saya? Tante, aku lapar. Kata ibu kalau lapar minta makan sama Tante Usi aja. Tante, lihat, aku bisa terbang, tapi tadi gelasnya jatuh terus pecah, Tante. Jangan di meja itu meja baru dicicil. Itu siapa lagi yang nuangin sirup ke karpet? Ya ampun, lengket semua. Berhenti ya, semuanya berhenti. Tante, temenin main petak umpet dong. Tadi Bu Hati bilang Tante Usi pinter banget jagain anak, makanya kami semua diantar ke sini. Hah, Bu Hati? Jadi ini semua kerjaan Bu Hati? Aldi di mana? Aduh, ini siapa lagi yang numpahin bedak 1 botol ke sofa? Aduh, putih semua kan kayak salju. Sabar, main Tante Usi. Sabar, main Tante Usi. Diam semua. Saya mau pingsan ini rasanya. Ini rumah apa tempat penitipan anak dadakan sih? Astagfirullahaladzim, Gusti, ini dapur apa kolam renang? Kalian ngapain main air di bak cucian piring, Lagi bikin galamong, Tante. Lihat, busanya banyak banget sampai ke lantai. Itu piring-piring kenapa di lantai semua? Terus ini, ya ampun, itu tepung terigu 1 kilo kenapa ditumpahin semua ke penggarangan? Itu mau
mau diapain? Mau bikin kue buat Tante Usi, tapi nggak ada telurnya, jadi aku campur pakai kecap aja tadi. Hah? Kecap? Tepung dicampur kecap? Ya Tuhan, ini bener-bener azab. Dapur saya hancur total. Kalian ini bener-bener ya. Mana orang tua kalian? Masa anak-anak dibiarin acak-acak rumah orang begini? Kata ibu, Tante Usi itu orangnya paling sabar di dunia. Kalau dititipin anak, makanya disuruh ke sini biar tante nggak kesepian pas nongkrong. Sabar dari mana? Ini mah namanya penyiksaan. Aduh, pinggang saya udah mau copot rasanya baru lihat ini aja. Bu Hati, tega banget ya Bu. Ini maksudnya apa? Bawa semua bocah sekampung ke rumah saya. Lihat itu di dalam. Rumah saya udah kayak kepala pecah. Loh, kok marah? Katanya kamu suka sama anak kecil. Iya, tapi bukan kayak gini Bu. Tadi saja kamu bilang saya suster yang paling setia. Ya sekarang gantian dong, kamu yang jadi kepala sekolah penitipan anak malam ini. Nah, benar itu. Gimana rasanya sih? Baru 1 malam aja udah mau nangis. Bayangin, buat yang hampir tiap hari jagain titipan si Aldi. Dari sore sampai subuh. Kamu kira jagain anak kamu itu gampang? Cuman tinggal lampas doang, ha? Iya sih, tadi saya yang kasih ide ke Bu Hati. Habisnya kamu di warung saya asik banget ketawanya, sampai lupa jalan pulang. Ya udah, kami antar aja tuh anak-anak kami ke sini biar kamu makin ramai ketawanya. Jangan anggap remeh doa orang yang terzolimi, Nak Usi. Bu Hati ini sudah sabar banget, tapi kamu malah melunjak. Saya yang udah haji ini aja nggak tega lihat Bu Hati pusing sendiri. Ini namanya pelajaran, biar kamu tahu artinya tanggung jawab. Tapi nggak begini caranya Bu Haji. Ini rumah saya hancur semua. Tembok dicoret, karpet kena sirup, dapur penuh tepung. Itu sih nggak sebanding sama capeknya hati saya. Tiap kamu bohong pamit ke pasar tapi malah nongkrong. Tuh, dengerin tuh. Sudah yuk, kami mau pulang dulu. Mau istirahat tenang, selamat menikmati malam panjang bersama anak-anak Busi. Jangan lupa ya, itu pojokan ada yang lagi pup. Kayaknya butuh bantuan kamu. Dadah, Usi. Ya Tuhan, baru kali ini saya ngerasa 1 jam kayak 10 tahun. Pinggang rasanya mau patah, tangan pegel semua gara-gara bolak-balik cebukin anak orang. Belum tidur, Nak Usi? Oh, masih mau lanjut bersih-bersih ya? Bu Haji, saya bener-bener kapok Bu. Ternyata capek banget ya jagain anak sebanyak itu. Saya baru sadar selama ini saya jahat banget sama Bu Hati. Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar, menjadi ibu itu bukan cuma status di KTP Usi, itu amanah. Saya yang udah haji ini selalu ingat, harta yang paling berharga itu ya anak. Kalau kamu titip-titip terus demi kesenangan sendiri, nanti anakmu malah lebih sayang sama tetangga daripada sama kamu. Iya Bu Haji, tadi pas Aldi tidur di pojokan di tengah keramaian, saya sedih banget liatnya. Dia kayak nggak punya ibu padahal saya ada di situ. Maafin saya ya Bu Haji, tolong sampaikan maaf saya ke Bu Hati sama yang lain. Iya, nanti saya sampaikan. Sekarang cepetan bersihin itu dapurnya, sebentar lagi mau subuh. Nah, itu tuh cemilan enak Aldi, belinya gampang, tinggal tap gambarnya di layar. Ini masih pagi Mbak Koko, jangan dikasih itu, buat nanti aja ya. Pagi Bu Hati, aduh seger banget kelihatannya. Mau kemana pagi-pagi begini Bu? Busi, ini saya mau ke bank, ada urusan mendesak. Mau bayar, mau setor tunai. Bu Hati, saya mau minta maaf soal yang kemarin-kemarin yang sering repotin ibu. Saya janji nggak bakal sembarangan titip Aldi lagi, cuma buat nongkrong. Kalau saya mau pergi, saya bakal bawa Aldi atau saya di rumah aja. Nah gitu dong, saya itu nggak keberatan jagain Aldi, tapi jangan sayanya dibohongin terus, capek loh. Apalagi kalau saya lagi pusing mikirin arisan yang nggak kelar-kelar. Iya Bu,
saya paham sekarang. Makasih ya Bu, sudah kasih saya pelajaran berharga. Oh, bisa aja kamu. Ya sudah, saya maafkan, tapi ingat ya, kalau saya lihat kamu nongkrong lagi sampai malam, sementara Aldi di tempat orang, saya bawa pasukan yang lebih banyak lagi ya. Ya jangan dong Bu, cukup sekali aja. Titip salam buat Bu Ahmad sama Bu Ati juga ya Bu.